Dalam kajian kitab Usul As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, kita telah mengenengahkan bahwasanya pondasi beragama yang ada di dalam agama kita, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, telah dijelaskan dalam bahasan sebelumnya bahwasanya pondasi beragama kita adalah at-tamassuk bis sunnah, yaitu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penjabaran yang telah kita ketengahkan pada pembahasan kita sebelumnya. Maka sebagai lanjutannya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab beliau ini terkait dengan penjelasan dan uraian kata-kata sunnah tersebut, yang sebenarnya di salah satu kajian kita pernah menjelaskan dan menguraikan terkait tentang hal ini, di mana ketika kita mendengarkan atau membaca kata sunnah, maka ada beberapa pengertian. Misalnya kita mengatakan bahwasanya hal ini, apapun yang kita katakan terkait agama kita, maka kita mengatakan bahwasanya hal ini adalah sunnah Nabi. Apa contohnya? Misalnya kita mengatakan salat subuh 2 rakaat itu adalah sunnah Nabi, karena Nabi mengerjakan salat subuh itu 2 rakaat. Ketika seseorang masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sebelum dia salat 2 rakaat, yang kemudian kita kenal dengan istilah tahiyatul masjid. Maka bisa kita katakan bahwasanya adab memasuki masjid dan melakukan salat tahiyatul masjid sebelum kita duduk itu adalah sunnah Nabi. Maka apapun terkait dengan agama kita yang mana dasarnya adalah dari apa yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kesemua itu bisa kita katakan sebagai sunnah Nabi. Dengan ungkapan bahasa lain, bisa kita katakan bahwasanya sunnah bisa saja maknanya itu adalah agama Islam ini secara keseluruhan. Apapun yang kita kenal di dalam ajaran agama kita, itu adalah apa yang bisa kita istilahkan dengan kata-kata sunnah. Puasa Ramadan, sunnah Nabi, karena Nabi melakukannya. Sebelum berpuasa, Nabi sahur, maka sahur adalah sunnah Nabi. Ketika Nabi memakai alas kaki, Nabi mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri, maka itu adalah at-tayammun. Dalam bahasa Arab, mendahulukan yang kanan itu adalah sunnah Nabi. Apapun di dalam agama kita itu bisa kita istilahkan dan katakan itu adalah sunnah. Artinya apa? Sesuatu yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanpa kita membedakan pengertian daripada istilah sunnah dalam
ketentuan hukum. Misalnya kita mengatakan salat tahiyatul masjid itu adalah salat sunnah. Sunnah artinya di sini, dan ini pengertian yang kedua, yaitu hukum di bawah wajib. Karena hukum kaum muslimin yang disebut oleh para ulama sebagai istilahnya hukum at-taklifiyah, hukum-hukum di dalam agama kita kenal ada 5. Yang pertama adalah wajib. Maka di bawah yang wajib sunnat. Dalam bahasa kita, orang kita menyebutnya sunnat. Dalam bahasa Arabnya sunnah. Ya, yang berarti dalam bahasa Arab yang lain disebut dengan istilah mustahab. Kemudian ada hukum mubah. Artinya boleh. Ada hukum di bawah mubah makruh. Baru setelah makruh haram. Nah, kata-kata sunnah ada kalanya tergantung konotasinya. Ada kalanya pengertian kata-kata sunnah itu bermakna mustahab, yaitu hukum di bawah wajib. Makanya kita katakan sholat subuh itu sholat fardu. 2 rakaat sebelum subuh itu sholat sunnah. Sunnah artinya mustahab. Oke? Itu pengertian yang kedua. Yang ketiga, ketika kita katakan sunnah atau istilah sunnah dalam sebuah ungkapan, misalnya seseorang menyebut dalil dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti, dan sampai ujung ayat. Ini dalil dari Al-Quran. Lalu dikatakan wa dalilun minas sunnah, sedangkan dalil dari sunnah, ya, maka pengertian kata-kata sunnah di sini artinya, kalau dalil dari Al-Quran firman Allah, dalil dari sunnah sabda Nabi, maka sunnah di sini bermakna hadis. Oke Pak? Bisa kita fahami istilah sunnah ketika disebutkan. Ya, jadi bisa saja kata-kata sunnah itu bermakna sesuai dengan konotasinya, menggambarkan ajaran Islam ini secara keseluruhan. Apa yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengatakan ini adalah sunnah Nabi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan ketika ada 3 orang yang salah faham, gagal faham, ya, di mana mereka bertekad untuk yang pertama, sa'asumu wala uftir. Aku akan puasa terus, aku tidak akan pernah tidak puasa. Yang kedua mengatakan, sa'aqumu wala anam. Aku akan qiyamul lail terus dan aku tidak akan tidur. Yang ketiga mengatakan, wala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah karena dia merasa kalau dia menikah berkurang porsi ibadahnya. Ketika sampai kepada Nabi ucapan ini, lalu Nabi SAW bertemu dengan ketiga orang ini. Nabi SAW mengatakan, ama kultum kada wa kada. Kata Rasulullah SAW, apakah kalian yang mengatakan begini, 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 diulangi oleh Nabi. Lalu mereka mengiyakan, iya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ana atqakum, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Nabi. Asumu wa uftir. Ada kalanya aku puasa, tapi ada kalanya aku tidak puasa. Lalu kemudian aqumu wa anam. Ada kalanya aku qiyamul lail, tapi ada kalanya di malam itu aku tidur, kata Nabi. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Di ujung hadis itu apa kata Nabi, Pak? Faman raghiba an sunnati. Nabi menggunakan kata-kata sunnah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, ya, yang bisa kita terjemahkan pengertian yang pertama yaitu ajaranku, karena ajaran Nabi SAW tidak boleh seseorang puasa terus menerus, tapi dia boleh puasa dan dia justru juga harus meluangkan waktunya untuk tidak berpuasa. Sebagaimana dia dianjurkan untuk qiyamul lail, tapi luangkan waktunya untuk memberikan hak badannya beristirahat.
untuk dia tidur. Maka inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran Nabi, agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sebut dengan faman raghiba an sunnati, kata Nabi. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi, yaitu ajaran Nabi. Nah, pengertian yang kedua bermakna hadis, seperti dalam ungkapan yang tadi kita contohkan. Dan yang ketiga yaitu hukum di bawah wajib. Misalnya kita katakan ini sholat fardu, ini sholat sunnah. Sholat tarawih adalah sholat sunnah misalnya. Maka ini maknanya adalah mustahab. Atau dalam bahasa kita sering menyebut dengan ungkapan kata-kata sunnat. Maka ketika dikatakan dalam pembahasan kita at-tamassuk bis sunnah, di mana dasar dan pondasi beragama itu adalah berpegang teguh kepada sunnah, yang mana satu dari tiga makna ini pengertian daripada kata-kata berpegang kepada sunnah di sini. Maka inilah bahasan kita pada malam hari ini, di mana Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan ta'riful aslil ketika Imam Ahmad menjelaskan as-sunnatu mufassiratun lil Quran, di mana kata-kata sunnah yang dia adalah berpegang teguh kepada sunnah tersebut termasuk pondasi beragama seorang mukmin. Maka dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa sunnah yang dimaksudkan di sini adalah was-sunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran wa laysa fis sunnati qiyasun wa la tudrabu lahal amthal wa la tudraku bil uquli walal ahwa'i innama huwal ittiba'u wa tarkil hawa. Dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya kata-kata as-sunnah yang telah kita jelaskan pada bahasan sebelumnya adalah yakni sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, athar ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu khalqiyah atau khuluqiyah, baik secara fisik beliau ataupun secara akhlak beliau. Lalu kemudian termasuk juga dari kata-kata sunnah di sini takrir atau takrirat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sikap persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bukan Nabi yang mengucapkan, ketika bukan Nabi yang mengerjakan, ketika itu bukan ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada di dalam diri seorang sahabat yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Nabi melihat ada seorang sahabat yang mengatakan atau yang mengerjakan atau dia memiliki sifat seperti itu, kemudian Nabi diam, pertanda setujunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga termasuk dari pengertian sunnah yang bermakna hadis. Maka apapun yang diucapkan oleh Nabi SAW, yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sifat Nabi, baik secara fisik beliau ataupun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah secara akhlak beliau, budi pekerti beliau, bahkan sikap diamnya Nabi pertanda Nabi setuju dari apa yang didengar atau dari apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk dari pengertian dan bahasan apa yang kita istilahkan dengan istilah hadis, yang juga kita bisa istilahkan itu dengan istilah sunnah. Maka pondasi beragama seorang mukmin di mana dia harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apa yang menjadi sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang mukmin mestilah dia berpegang teguh kepada hal itu, karena itulah yang menjadi dasar di dalam pola beragama dan cara beragama seorang mukmin. Maka inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu min usulis sunnah. Ya, di mana dasar dan pondasi agama ini adalah at-tamassuk, berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, was sunnatu tufassirul Quran. Kenapa kita mesti berpegang kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sesungguhnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tufassirul Quran. Karena sunnah itulah yang menafsirkan dan menjelaskan maksud daripada Al-Quran.